Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat siang, siang, Pak. Pak. Apa kabar? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah Pak. sehat, Pak. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar selama proses pembelajaran kita diberikan kelancaran dan juga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita. Silakan untuk doa dipimpin oleh Bayu. Silakan Bayu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pelajaran pada hari ini diberi kelancaran. Berdoa sesuai agama dan percayaan masing-masing, dipersilahkan. Doa selesai. Ya, baik, terima kasih Bayu. Nah, Bapak presensi dulu ya. Untuk Yuni Paramita apakah hadir? Yuni Paramita hadir. Kemudian Adisa, Adisa hadir, Pak. Muhammad Arkan. Hadir, Pak. Oke, Bayu, tadi Bayu hadir ya, Bayu ya. Oke, jadi hadir semuanya. Nah, Bapak izin searching dulu ya, bentar. Apakah sudah terlihat di layar kalian searching yang Bapak ini? Sudah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai strategi pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal. Tapi sebelumnya, ada yang tahu nggak apa itu pemberdayaan komunitas? Nah, silakan kalau ada yang tahu boleh sesuai dengan pemahaman masing-masing pakai kata-kata sendiri aja. Silakan. Ada yang mau jawab apa itu pemberdayaan komunitas? Saya izin menjawab, Pak. Bayu, silakan Bayu. Ya, jadi menurut saya pemberdayaan komunitas merupakan perbaikan atau pembenahan terhadap suatu kelompok masyarakat yang tertinggal seperti itu, Pak. Oke, tadi menurut Bayu pemberdayaan komunitas adalah perbaikan atau pembenahan terhadap kemampuan suatu kelompok masyarakat. Nah, jawaban yang bagus dari Bayu. Kita lihat. Betul tadi apa yang dikatakan oleh Bayu bahwa pemberdayaan komunitas adalah suatu usaha atau upaya yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku individu dan masyarakat menuju arah yang mandiri. Nah, kemudian kemandirian tersebut dipandang dari berbagai sisi, meliputi kemandirian dalam berpikir, kemandirian dalam berperilaku, mengendalikan apa yang dilakukan, serta mampu memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan potensi yang melekat pada diri komunitas atau masyarakat tersebut. Seperti itu untuk pengertian pemberdayaan komunitas. Nah, untuk selanjutnya, ini pengertian kearifan lokal. Kearifan lokal atau dalam istilah asing, ini sering kita kenal dengan local wisdom, yaitu merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal secara arif dan juga bijaksana di dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup. Nah, ruang lingkup kearifan lokal itu ada beberapa. Yang pertama, pengetahuan lokal. Nah, pengetahuan lokal itu terkait dengan pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat, seperti misalnya pengetahuan mengenai keadaan geografis, mengenai bagaimana cuaca, iklim yang ada di lingkungan tempat dia tinggal. Kemudian untuk nilai-nilai lokal. Nah, nilai-nilai lokal ini adalah nilai-nilai yang disepakati oleh dan dipercayai oleh masyarakat itu. Kemudian juga ada keterampilan lokal. Keterampilan lokal ini adalah keterampilan yang dimiliki oleh suatu masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Misalkan keterampilan berburu, keterampilan membatik, dan lain-lain. Kemudian juga ada sumber daya alam lokal. Misalkan sumber daya alam lokalnya apa? Ada sumber daya mengenai kayu, kemudian juga ada juga bambu. Banyak sumber daya alam lokal yang dimiliki oleh masyarakat. Kemudian juga ada mekanisme pengambilan keputusan lokal. Nah,
Ini misalkan dalam satu kelompok masyarakat ada yang pengambilan keputusan dilakukan secara otoriter, secara demokratis maupun secara voting atau jumlah suara terbanyak. Kemudian juga solidaritas kelompok sosial. Nah, solidaritas ini adalah nilai-nilai kebersamaan, misalkan dalam upacara adat atau juga dalam panen, prosesi panen. Nah, ini melibatkan masyarakat yang banyak serta ada gotong royong. Nah, itu. Bapak akan memberikan satu contoh pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal. Nah, ini ada di Kecamatan Surade yang berada di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Terdapat suatu pemberdayaan masyarakat tentang memperlakukan atau perlakuan terhadap kotoran sapi, di mana mayoritas petani di Desa Surade sengaja membangun kandang sapi di dekat atau di samping sawah dan juga rumah. Tujuan utamanya adalah yaitu menghemat waktu dan tenaga saat mengontrol dan juga merawat sapi. Nah, di samping itu, kotoran sapi ini dapat dengan mudah dialirkan ke sawah sebagai pupuk organik. Pemberdayaan yang tadi disebutkan termasuk ke dalam pemberdayaan berdasarkan pada pengetahuan lokal ruang lingkupnya itu. Yaitu mengenai cara mengolah atau memperlakukan kotoran sapi tersebut. Selain tujuan-tujuan yang disebutkan tadi, nah pemberdayaan ini juga bermanfaat nih untuk masyarakat di Kecamatan Surade. Yang pertama yaitu aspek ekonomi masyarakat, di mana masyarakat ini bisa menghemat pengeluarannya karena tidak harus membeli pupuk kimia karena tercukupi oleh tadi pupuk yang dikeluarkan atau dibuat oleh kotoran sapi seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Arkan ya? Iya, Pak. Silakan Arkan. Jadi saya ingin bertanya apa budaya komunitas berbasis kearifan lokal ini harus dilakukan ya, Pak? Ya, pertanyaan yang bagus dari Arkan. Kenapa pemberdayaan masyarakat atau komunitas berbasis kearifan lokal ini harus dilakukan? Nah, karena seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat ini ada yang mengalami ketertinggalan. Nah, perlulah dilakukan upaya untuk memberikan penguatan kepada masyarakat-masyarakat tersebut sehingga bisa mengakses sumber daya yang ada seperti masyarakat yang lainnya. Nah, kenapa digunakan kearifan lokal? Karena supaya tidak perlu menyesuaikan lagi banyak hal gitu. Karena kearifan lokal ini didapat dari masyarakat tersebut. Jadi kearifan lokal kan sudah ada di masyarakatnya. Nah, sehingga tidak perlu lagi banyak penyesuaian dan mudah diterima sehingga akhirnya masyarakat lebih mudah diberdayakan atau diberikan daya atau pemberdayaan. Seperti itu. Bagaimana Arkan? Baik, Pak, sudah cukup. Oke. Nah, ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita lanjut ke tugas kelompok. Nah, ini tugas kelompok. Tugas kelompoknya yaitu menjelaskan kearifan lokal apa yang diterapkan dalam pemberdayaan komunitas tersebut, serta apa tujuan dan manfaat pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal untuk masyarakat tersebut. Nah, ini Bapak punya 3 gambar. Silakan kita bagi saja ke dalam 2 kelompok ya. Kelompok, kita sebut saja kelompok A dan kelompok B ya. Untuk kelompok A yaitu Yuni dan Bayu, sedangkan untuk kelompok B yaitu Adisa dan Arkan. Nah, silakan untuk kelompok A terlebih dahulu, Yuni dan Bayu, untuk memilih di antara ketiga gambar ini. Ada pemberdayaan masyarakat Kampung Batik Jogja, pemberdayaan Kampung Naga Tasikmalaya, dan juga pemberdayaan Suku Bajo. Silakan. Baik, Pak. Saya memilih nomor 2 untuk pemberdayaan Kampung Naga, Pak. Oke, pemberdayaan Kampung Naga ya. Kemudian untuk kelompok B, Adisa dan Arkan. Izin menjawab, Pak. Kelompok B, kami sepakat untuk memilih pemberdayaan di Suku Bajo. Ya, baik. Untuk kelompok A, pemberdayaan Kampung Naga Tasikmalaya, dan juga untuk kelompok B, pemberdayaan Suku Bajo. Bapak berikan waktu 5 menit, kemudian hasil diskusinya dipresentasikan ya. Kita diskusikan lagi. Silakan, 5 menit dimulai dari sekarang.
Baik, waktunya sudah selesai. Silakan kelompok siapa yang ingin terlebih dahulu mempresentasikan hasil diskusinya. Saya dulu, Pak. Oke, kelompok A dulu. Silakan Yuni. Baik, untuk pemberdayaan Kampung Naga di Tasikmalaya, yaitu kearifan lokal yang diterapkan dalam pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal dalam masyarakat Kampung Naga adalah nilai lokal, di mana masyarakat Kampung Naga adalah masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai dari leluhurnya. Mereka percaya segala sesuatu yang tidak dilakukan dan diajarkan leluhurnya adalah hal tabu dan wajib ditolak. Hal ini bisa dilihat dari rumah-rumah mereka yang terbuat menggunakan anyaman bambu dan atapnya dari rumbia atau ijuk, Pak. Kemudian pemerintah melakukan pemberdayaan komunitas berupa PAUD, juga pendidikan keterampilan, kemandirian, dan kewirausahaan. Tujuannya agar masyarakat Kampung Naga bisa memiliki pendidikan, namun tetap bisa menerapkan nilai leluhurnya, Pak. Oke, itu tadi hasil diskusi dari kelompok A. Terima kasih kelompok A. Silakan untuk kelompok B untuk menanggapi apa yang disampaikan. Kalau ada tanggapan, silakan. Izin bertanya. Oke, bertanya ya, silakan. Saya ingin bertanya kepada kelompok A terkait pemaparan presentasi yang disampaikan tadi. Saya ingin menanyakan bagaimana apa manfaat pemberdayaan di Kampung Naga Tasikmalaya itu, Pak. Terima kasih. Oke, tadi pertanyaannya adalah apa manfaat pemberdayaan yang dilakukan di Kampung Naga tersebut? Silakan kelompok A untuk menjawab pertanyaannya. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok B, Pak. Ya, silakan, Bayu. Ya, jadi manfaat dari adanya pemberdayaan Kampung Naga Tasikmalaya ini di mana masyarakat bisa tetap menjaga pelestarian nilai-nilai leluhur dan meningkatkan kemandirian masyarakat desanya dari sektor pariwisata seperti itu, Pak. Ya, itu beberapa manfaat dari adanya pemberdayaan Kampung Naga Tasikmalaya. Baik, yaitu tadi hasil presentasi dari kelompok A bahwa Kampung Naga ini masyarakatnya sangat memegang nilai-nilai yang diwariskan oleh para leluhurnya. Nah, pemberdayaannya yaitu pemberdayaan ruang lingkup nilai-nilai lokal ya, di mana masyarakat Kampung Naga seperti kita ketahui bahwa tadi tidak melakukan atau yang mereka anggap tabu itu adalah sesuatu yang tidak diturunkan oleh para leluhurnya. Jadi mereka hanya melakukan segala hal atau melakukan perilaku-perilaku yang diturunkan oleh leluhurnya, dan yang tidak diajarkan atau diwariskan oleh leluhurnya itu dianggap suatu ketabuan. Nah, contohnya yaitu misalkan atap rumah mereka dari ijuk dan juga rumbia, kemudian juga untuk dindingnya dari anyaman bambu. Nah, pemberdayaan yang dilakukannya yaitu adalah pemerintah memberikan pendidikan kepada masyarakat Kampung Naga ini agar bisa melestarikan nilai-nilai yang mereka percayai sehingga mereka menjadi masyarakat yang mandiri. Nah, nilai-nilai yang mereka percaya ini membawa masyarakat atau desa Kampung Naga ini menjadi suatu objek wisata yang memberikan keuntungan bagi mereka, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya silahkan kelompok B untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, izin menyampaikan hasil diskusi yang dilakukan. Dari gambar yang pemberdayaan suku Bajo tersebut, kami sudah melakukan analisis, yaitu kearifan lokal yang dilakukan dalam pemberdayaan suku Bajo ini adalah pengetahuan lokal, yang dimana masyarakat suku Bajo bersama lembaga swadaya masyarakat mengangkat kembali kearifan lokal, yaitu perilaku kecintaan terhadap ekologi, di mana mereka menanam mangrove, tidak membuang sampah ke laut, dan melarang perahu bermotor tempel agar olinya tidak mengotori laut. Hal itu dilakukan karena masyarakat suku Bajo mengerti bahwa tercemarnya laut akan mengakibatkan ekosistem tempat berkembang akan berakibat ke ekosistem tempat berkembang biaknya ikan. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, bagaimana dari kelompok A, ada tanggapan? Baik, kalau tidak, Bapak akan menanggapi bahwa tadi apa yang dipresentasikan oleh kelompok B, pemberdayaan masyarakat atau komunitas di suku Bajo, yaitu
masyarakat dan LSM bekerja sama untuk melakukan perbaikan terhadap kondisi laut. Nah, yang mana masyarakat suku Bajo ini mempunyai pengetahuan lokal mengenai tempat mereka tinggal, yaitu wilayah laut, sehingga mereka sangat menjaga kondisi laut ini sehingga mereka bisa hidup selaras dengan laut, yang dimana mereka melakukan pelestarian terhadap laut sebagai tempat hidup mereka itu. Tentunya ini akan memberikan keuntungan bagi mereka baik segi ekologis maupun segi ekonomi. Nah, itu untuk presentasi dari dari semuanya ya. Berarti sudah. Sejauh ini apa ada yang ditanyakan lagi? Baik, kalau tidak kita langsung saja menuju kesimpulannya. Nah, untuk kesimpulannya, pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal sangat penting untuk dilakukan karena selain mudah diterima oleh masyarakat karena tak memerlukan waktu yang panjang untuk beradaptasi atau penyesuaian, pemberian kemampuan atau daya pada masyarakat ini juga bisa menjadi sekaligus usaha untuk melestarikan berbagai nilai budaya yang terkandung dalam kearifan lokal yang ada di dalam masyarakat. Nah, jadi seperti itu ya materi pembelajaran pada pagi hari ini. Kita cukupkan. Bapak berterima kasih kepada semuanya sudah bergabung. Semoga Bapak juga meminta maaf kalau ada kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan berguna bagi kehidupan kita. Bapak cukupkan saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih banyak, Pak. Baik, Bapak tutup ya ini roomnya.